Nah, ya kan? Nah, terus tahu labelnya ada babinya, terus dimuntahkan. Ciptaan Tuhan yang bisa memuntahkan makanan yang ditelannya hanya ular, bro. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. ya kali ini kita akan bahas ya, sebuah informasi yang saya juga kaget ya. Jadi ceritanya ini ya, ada sebuah swalayan di Sumatera. Kalau saya nggak salah itu di ini ya. Ya Sumut ya, Sumatera Utara berarti ya. Yang katanya swalayan ini menjual makanan yang mengandung babi ya, dan akibat menjual makanan mengandung babi ini, swalayan ini dipolisikan oleh konsumennya. Dan yang uniknya, ya ini saya baru baca tadi, nanti saya akan tunjukkan kepada kita semua. Yang uniknya, konsumen ini membeli barang tersebut tanpa dia meneliti dulu apa yang dia beli. Dan sesampainya di rumah, katanya dia beli pada tanggal 10 Maret. Ya, dan kejadian pelaporan ini ya belum lama ya, belum lama. Berarti sudah di bulan puasa ini. Jadi ceritanya ketika mereka makan malam, suaminya kaget. Ini makanan apa kok enak sekali katanya. Ya, enak ya. Apa namanya daging ini makanan yang mereka makan enak. Karena rasanya enak dan lain, dia katakan tadi enak ya. Nanti kita akan tunjukkan. Lalu dia suruh istrinya, ini makanan apa nih kok enak katanya gitu. Lalu istrinya melihat makanan itu ya, bungkusannya. Lalu ketika istrinya melihat, istrinya kaget gitu loh. Ketika suaminya melihat istrinya kaget, wah, suaminya juga ini apa namanya ikut tegang juga. Jangan-jangan makanannya sudah keluar satu apa. Tapi istrinya bilang tidak. Lalu apa gitu loh. Nah, lalu suaminya ambil bingkisan itu, suaminya lihat, wah, kadaluarsanya masih lama gitu loh. Ketika diteliti, ternyata makanan itu mengandung babi. Ya, setelah makanan itu ketahuan mengandung babi, akhirnya mereka memuntahkan makanan tersebut. Padahal ya di awal katanya enak. Ya, apakah mungkin makan malam itu adalah makan buka puasa mereka? Saya nggak tahu karena kejadian ini baru. Kalau mereka Muslim ya berarti mereka buka puasa dong. Ya, kecuali mereka nggak puasa ya. Tapi kalau mereka berpuasa ya berarti mereka buka puasa dengan daging babi dong ya. Ya kan memang begitu ya. Mau gimana lagi ya. Dan ketika dia lihat, wah ini mengandung babi nih. Lalu mereka muntahkan. Padahal tadi katanya enak. Ya di awal tadinya enak. Tapi tiba-tiba dia bilang dia memuntahkan. Jadi secara tidak langsung dia mengakui daging babi itu enak. Katanya lain, rasanya lain ini. Enak katanya gitu ya. Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut kawan-kawan, saya percaya kita sudah penasaran ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut apa namanya informasi ini ya. Saya mau informasi dulu, update dulu hari ini sobat waras. Puji Tuhan. Hari ini kita ada penambahan saldo 900.000 ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung Pavel. Terlebih khusus ya program kita untuk penyelesaian rumah ibadah. Sobat waras yang ingin mendukung, saudara bisa salurkan lewat BRI, BCA, ataupun lewat Dana. Dan puji Tuhan hari ini ada 900.000 yang masuk di BCA. Dan saya informasikan hari ini dana kita di BCA sudah ada 85.894.234 rupiah. Nanti besok baru saya akan liput ya update dari kondisi bangunan rumah ibadah yang sedang dibangun ya. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengulurkan tangan untuk mendukung Pavel dalam pekerjaan yang sedang saya kerjakan di pedesaan ini. Dan puji Tuhan, tahun ini jika Tuhan kehendaki, ya bangunan ini akan selesai dan kita masih membutuhkan dana sekitar 200 juta lagi untuk finishing semuanya. Ya, terima kasih untuk kalian semua. Doakan terus dan dukung terus, Tuhan memberkati. Ya, kita
kembali ya ke topik ya. Iya, Bung Armenia, B2 daging paling enak. Enak Bung Pavel ya, enak banget ya. Tidak bisa kita pungkiri ya, memang enak ya. Robin Sregar ya, jangan tertawa-tertawa aja ya. Udah pernah makan daging babi enggak ya? Oke, Anton Yan Sarinto. Ya doyan nggak apa-apa asal tidak muntah, tidak haram. Ya Bung Kimo, salam Pavel, salam ya. Ya kita coba lihat ya informasi ini kawan-kawan. Ya kawan-kawan mohon like video ini dan berikan komentar ya supaya video ini ramai ya. Ini beritanya baru ya, tanggal 16 ya, baru hari ini. Baru kemarin diinformasikan. Ini jual makanan mengandung babi. Ini ya. Swalayan maju bersama. Ini kawan-kawan yang di Sumut mungkin tahu ini ya, swalayan ini ya. Swalayan maju bersama resmi dilaporkan konsumennya ke Polda Sumut. Ini Sumatera Utara ya. Ya kawan-kawan yang di Sumut ya pasti tahu ya swalayan ini ya. Oke, kita kembali ke awal ya. Tadi saya sudah baca-baca ya, jadi saya juga bacanya lucu ya. Ini ya kawan-kawan ya. Ini swalayannya ini oleh Tribun ya, membuat informasi ini. Ya, ini swalayan maju bersama MC ya. Ya, ini ya Tribun Media.com Medan ya. Manajemen swalayan maju bersama di Medan resmi dilaporkan ke Polda Sumut karena menjual produk makanan yang mengandung babi. Ya, sebenarnya apa salahnya sih menjual produk mengandung babi? Ya tinggal Anda lihat lah. Masa Anda belanja barang, Anda nggak lihat ini makanan mengandung apa sih? Makanya kalau beli sesuatu dilihat dulu gitu loh. Masa kalian sudah beli tanpa mengetahui apa yang kalian beli kan? Ya lihat dulu kalau mengandung babi ya jangan beli loh. Atau jangan-jangan memang sebenarnya udah tahu tapi pura-pura gitu loh. Atau pengen rasa ya daging babi atau gimana sih sebenarnya? Atau pengen cari hal ya kita nggak tahu ya. Ini ya. Jadi pelapornya adalah Abdul ya, Abdul Hakim namanya ya. Abdul Hakim Sori Muda Harapan. Seorang konsumen yang sempat mengkonsumsi makanan tersebut. Ini ceritanya lucu ini ya. Saya baca tadi saya tertawa sendiri ya. Abdul Hakim ini juga tercatat sebagai seorang jaksa dan kini menjabat sebagai Kabak Hukum Pemkap ya Serdang Bedagai ya. Tadi sudah saya laporkan, berarti laporannya baru tanggal 16 ya. Tadi sudah saya laporkan resmi di Polda Sumut, manajemen swalayan maju bersama karena ya yang mereka lakukan melanggar undang-undang perlindungan konsumen, ujar Abdul Hakim ketika berbincang dengan Tribun Medan melalui telepon ya selulernya pada Sabtu 16 bulan 3 2024. Mantan Kasidatun ya Kejari Sergai tahun 2013 ini menyebut awalnya yang membeli makanan mengandung babi di swalayan itu adalah istrinya yang saat itu berbelanja bersama anaknya. Ya pertanyaan saya, emangnya istri Anda nggak tahu baca apa? Kok belanja makanan yang mengandung babi? Kan bisa dibaca-baca dulu gitu loh. Ya. Setelah itu makanan kemasan tersebut digabung dengan makanan lain yang halal. Oh, mungkin disinilah kesalahannya swalayannya. Tapi sebenarnya kita jadi konsumen kan harus cerdas juga gitu. Kalau makanan yang asing gitu, kok ini makanannya baru. Mengandung apa sih? Kan kita kepo lah kan. Jangan asal beli aja kan. Jelas ya, ini kalau makanan ini digabung dengan yang halal, jelas ini makanan yang baru gitu loh. Ya, bagi kaum pengkonsumsi makanan halal katanya, tentunya ini barang yang baru kok. Ada makanan model baru ini apa sih gitu kan? Kepo lah dikit ya. Lalu mereka baru sadar malam harinya setelah makanan tersebut dikonsumsi. Ini lucu ya, saya bacanya ini tertawa ya. Ini apakah sebuah drama atau memang ini kejadian benaran saya nggak tahu ya. Jadi ya saya anggap mereka ini berbuka puasa pakai daging babi dong ya. Ya karena mereka makannya malam kan. Ya, kejadiannya begitu ya. Ini belanjanya itu hari Minggu tanggal 10. Jadi mereka tuh belanjanya pada 10 Maret jam 13. Ya gitu ya, di swalayan maju bersama di Jalan Ring Road ya, Ring Road Medan. Aku nggak ikut karena saat itu lagi di rumah sama anak istri belanjanya. Jadi setelah pulang pukul 16 WIB sampai di rumah, aku masih nonton TV. Dibilang istri saat itu ada kue dibeli. Aku bilang nanti malam lah kita makan, kata Abdul. Ya.
Ia pun sejak sore sempat keluar rumah dan baru kembali pulang di sekitar pukul 22 ya 00 ya WIB. Sekitar setengah jam kemudian, di saat itulah istrinya mengajak makan kue tersebut. Jadi mereka makan kue dulu deh, ya makan kue ya. Nah, setelah aku nonton TV, ya keluar istri dari kamar bilang, ayolah makan kue tadi. Ayo, aku bilang, ucap Abdul menirukan kembali ucapannya. Saat itu mereka pun memakan makanan itu di kamar. Jadi kue ya. Satu potong makanan sudah selesai ditelan. Baru satu potong lagi yang dikasih oleh istrinya hampir mau ditelan juga. Ya, ya sama-sama mau kedua ini. Enak juga ya, aku bilang sama istri. Jadi ketika dia makan kue itu katanya enak juga ya. Jadi ini dia mengakui loh bahwa kue itu enak. Ya, tapi dia belum tahu kalau itu mengandung babi. Tapi dia bilang enak. Nah, ini nih. Kalau ada yang bilang daging babi tidak enak, kalian itu benar-benar keterlaluan deh. Kan banyak kan yang mengatakan, oh saya itu kalau makan daging babi itu memuntah katanya. Padahal enak ya. Kalau ada yang mengatakan daging babi nggak enak itu, wah itu munafik lah menurut saya ya. Kalian belum coba sih. Kalau coba ya baru ketagihan kan. Ini ya enak juga ya. Aku bilang sama istri. Jadi mereka sudah makan potongan pertama, lalu potongan kedua mau dimakan pula gitu kan. Enak juga ya. Aku bilang sama istri. Apa mereknya aku bilang? Inilah. Ya. Makanya dia tanya, apa mereknya aku bilang? Ya. Diambilnya di meja dan nggak lama tersedak istriku. Wah, langsung tersedak gitu ya. Aku pun curiga, tapi aku pikir expired ini. Pasti expired katanya ya. Sempat marah aku sama istri, makanya kalau beli tengok-tengok, aku bilang gitu sama istri, ungkap Abdul. Jadi Abdul ini marah istrinya. Kau ini kalau beli tengok-tengok lah ya, jangan-jangan sudah expired, kira-kira begitulah ya. Kalau saya mau dramakan gitu ya. Ya ini seru-seru ini ya. Jadi dia sudah bilang enak nih ya. Ya, ini kawan-kawan ya. Lalu tidak lama kemudian istri Abdul pun memerintahkannya untuk membacanya sendiri. Wah, jadi istri Abdul ini drama juga ya. Kan bisa beritahu aja lah kepada suami kau kan. Gak usah lah kau suruh suami baca lagi ya kan. Ini kan makan sampai ini sebenarnya kejadian real atau drama ini saya nggak tahu juga nih ya. Tapi kalau saya lihat ini ya dugaan saya sih drama ini ya. Mungkin mereka ya lagi pengen ya cari sensasi atau mungkin pengen apalah gitu ya. Tak lama kemudian istri Abdul pun memerintahkannya untuk membacanya sendiri. Ia pun ketika itu mengaku sempat kebingungan karena setelah dilihat tidak ada masalah expired. Ya, dibilang Pak tengoklah ya. Aku ambil kacamata dan lihat kotaknya. Asik ya. Aku bolak-balik nggak ada masalah. Tapi rupanya setelah dilihat lagi ada gambar babinya. Ini dia yang saya ini kok istrinya ini beli ini kok mau dibilang bego sih enggak iya. Ini istri pejabat loh. Apakah ketika Anda beli kue itu Anda nggak lihat dulu ada lambang babi di situ gitu loh. Ya. Jadi rupanya di dalam dos itu ada lambang babi. Lalu ketika istrinya membuka itu memberi makan kepada suaminya, apakah istrinya nggak cek dulu ini makanan kue apa sih gitu loh. Ya, ini kan merek baru. Jelas ini merek yang tidak pernah mereka lihat selama ini. Karena selama ini kan mereka hanya beli yang merek halal gitu loh. Tapi ini ternyata makanan itu oleh karyawannya ketika saya baca lebih lanjut. Karyawannya ternyata mencampur ya makanan yang halal dengan haram gitu. Tapi kan ketika melihat merek baru kan kita kepo dong. Cari tahu ini merek apa sih gitu kan. Ternyata di dalam kotak itu rupanya ada gambar babinya. Wah, ini seru ya. Ada gambar babinya, ya. Langsung muntah kami di situ katanya. Tadi katanya enak, ya. Ya ini kan sudah masuk dalam perut ya, mau dimuntahkan juga ya. Sudah ini ya. Langsung muntah kami di situ katanya. Ya. Jadi istrinya ini yang telat muntah. Ya, bayangkan ya. Istrinya telat muntah ini. Padahal istrinya yang sudah lebih dahulu melihat bahwa itu mengandung babi loh. Setelah dia kasih ke suaminya,
lalu mereka muntah bersama. Ini juga agak bingung saya ya. Sebelum melakukan protes kepada manajemen, Abdul juga yang pernah menjadi kasih intel mendatangi dahulu swalayan tersebut pagi-paginya. Saat itu ia pun memfoto barang bukti di lokasi. Disebut saat itu ternyata benar produk yang dibeli digabung dengan makanan halal lain. Ya, pagi-pagi naik sepeda motor aku ke swalayan ya, bla bla ya. Saya capek juga baca semua ya. Kawan-kawan bisa baca sendiri ya kronologinya ya. Tapi itu ya kronologi awalnya. Jadi mereka memakan ya memang mungkin kesalahan swalayan di sini karena karyawannya mencampur ya makanan halal dengan haram, itu yang menjadi problemnya. Tapi kan kita konsumen kan harus pintar juga gitu kan. Masa sih kita beli makanan kita nggak cek dulu ya kan? Ini dari bahan apa? Ya kecuali mungkin makanan yang memang kita sering beli ya kita nggak usah lah cek-cek lagi kan karena sudah sering beli. Tapi kalau makanan yang baru kita beli atau produk baru seharusnya Bentar bro, saya potong bro. Oh silakan Bung Rocky. Kalau si pelapornya itu polisi ya? Si pelapornya jaksa dia, dulu mantan jaksa atau gimana? Jaksa. Itu minta setoran itu bro. Itulah aku bilang. Ini ada apa ini? Makanya aku bilang ini drama. Gak ada ceritanya Pak. Gini loh bro, jujur aja lah ya. Jujur aja. Pasar swalayan dimanapun bro, ya tetap memisahkan bro. Dan biasanya ada dikasih label makanan mengandung babi, ditulis besar-besar tuh bro. Ya, bahkan misalnya gini. Enggak, misalnya gini, ada produk-produk mie dari Korea. Ya kan? Ya. Itu pihak pengusaha swalayan itu udah ditaruh sendiri itu, walaupun di sampingnya juga banyak makanan yang halal juga banyak, tetapi yang khusus untuk ini tetap udah dikasih pelang. Ini sih, makanya tadi saya tanya siapa pelapornya, mantan ini. Ya udah, itu cuma cari duit bro, biasalah. Nggak tahu ya mereka nih. Iya. Masa orang sekarang gini logikanya mantan jaksa, dia ngerti, dia paham hukum. Yang salah siapa? Yang salah istrinya kok. Iyalah, betul. Kan logikanya gitu, yang salah istrinya. Terus dia mungkin datang ke swalayan, pengen ketemu sama bos swalayan, enggak, ya mungkin main gertak-gertak, nggak dapat cuan, ya ancam laporkan. Logikanya kalau dia ngerti hukum, ya enggak mungkin dia berani ngelaporin bro. Atau tidak, kalau dia tidak punya niat-niat busuk di belakangnya. Kita fair aja lah. Kita fair aja. Dia kan memprovokasi untuk mencari cuan. Ya kan? Karena pedagang bro, jujur aja pengusaha, apalagi pengusaha retail kayak gini bro, pengusaha swalayan kayak gini, mereka dari dulu berhati-hati bro. Makanya ya kita lihat, yang namanya Alfamart, Indomart, pernah enggak jual babi? Masakan mengandung babi, nggak berani bro. Nanti mereka-mereka ini yang jahat-jahat pikirannya bro. Nggak tahu beli dari mana. Wah saya beli di Indomart, Alfamart. Biasa main kertakan itu. Kita tahu lah tipe-tipe orang-orang seperti ini bro. Ya kan? Atau dia punya masalah pribadi sama pengusaha swalayan ini. Ya terus kan dilarkan, karyawannya mencampurkan, nggak mungkin bro, nggak mungkin, itu mustahil lah itu. Orang-orang munawaroh ini memang susah bro, bener. Kita kan hidup di masyarakat. Betul. Ya pengusaha itu bukan orang bodoh loh bro. Atau mungkin mereka sudah kerjasama dengan karyawannya kali bro untuk menjatuhkan ini. Ya bisa jadi. Tetapi ini ada motif tertentu. Ada motif tertentu bro. Kalau Polda Sumut mau jujur, ya mau jujur loh ya, melakukan penyelidikan harus secara jujur juga. Nggak bisa dong pengusaha swalayan dijadikan misalnya tersangka atau apa, karena apa yang namanya pengusaha dia kan tidak ngontrol lagi ke ini, dia kan duduk manis di rumah bro.
Itu kan Yang penting karyawan semua tanggal yang 1 kerja nanti toh. karyawannya baik yang berjilbab maupun yang tidak berjilbab gajian kan itu kan. Pengusaha itu paling ya nelponin distributor. Oh, Indomiku udah habis, tolong kirim. Ya kan? Ini apalagi tahu bro, Sumatera Utara bro, macam enggak tahu. Udah prinsip Betul. Pak Damalik, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah? Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Prinsip ada Malik bro. Udah terkenal itu dari dulu sono. Ya kan? Dang adong hepeng. Nah, adong hepeng, dang adong hepeng. Kan itu aja sebetulnya. Kita lihatlah kejadian-kejadian yang di Medan. Ada orang sejak dari dulu jualan daging babi. Tiba-tiba ada pengusaha rumah makan Padang protes, ya kan? Ada kan? Padahal si yang pedagang babi ini dia jualan di seberangnya rumah makan Padang, di seberangnya bro. Dan dia udah lama jualan di situ. Dan yang jualan situ juga orang Nias asli Sumatera Utara, dilaporin sama orang Padang. Perantau bro, hanya gara-gara dia jualan babi, daging babi. Padahal posisinya bukan di halamannya rumah makan Padang. Bukan, seberang jalan. Mereka ini kan narasinya selalu menimbulkan kebencian terus. Nggak ada otak damai di mereka itu, nggak ada. Makanya tadi kan saya tanya, ini siapa nih, pelapornya? Anggota atau apa? Nah, kalau memang mantan jaksa ya sudah. Ya udah gitu aja bro. Gak usah repot mikirnya. Ya kan? Ini dia bro, ini dia Abdul Hakim ini tercatat sebagai seorang jaksa dan kini menjabat sebagai Kabak Hukum Pemkab Serdang Bedagai. Kabak Hukum mana bro? Serdang Bedagai. Serdang Bedagai. Ya. Alah. Kalau nggak salah manusia ini banyak bermasalah nih bro. Dulu ada masalah juga. Ya, seorang jaksa yang bisa jadi kabak hukum itu loh, kan dipermasalahkan juga. Kalau nggak salah dulu tahun yang lalu, kalau nggak salah orang ini juga kalau nggak salah. Masa sih? Iya, ya dulunya dia jaksa kok bisa jadi PNS Pemkab. Padahal kejaksaan dengan Pemkab ASN Pemkab kan beda instansi, tapi kok dia bisa jadi kepala bagian hukum, kan aneh kan? Kalau nggak salah sih orang ini juga. Biasa lah bro. Tidak tahu ya. Mau lebaran bro, mau lebaran nih bro, mau lebaran. Ini pada komentar begini nih ya, lucu juga komentarnya nih ya. Ya maklum, hampir lebaran pada cari duit. Masa sih segitunya ya? Memeras pengusaha katanya. Aduh. Iyalah. Karena kalau di jabatan kepala bagian hukum itu jabatan kering bro. Kering, rontang kayak musim kemarau bro. Yang basah itu kan jabatan PUPR, bagian perekonomian lah baru ada hujannya bro. Tapi kalau bagian hukum itu kering rontang bro. Kemarau panjang bro. Ya mau tak mau caranya. Kan gitu. Kita juga pernah di birokrasi bro. Pernah main juga buat ya. Tapi yang nggak kasar kayak gitulah bro mainnya bro. Iya kalau ini saya lihat kayaknya kasar sekali loh. Masa istrinya belanja nggak cek dulu, padahal itu kan barang haram, artinya barang yang baru dia ketemu gitu loh. Lalu setelah dia periksa mengandung babi, dia nggak muntah dulu gitu loh. Setelah suaminya lihat baru muntah bareng, kan lucu itu ya. Nah kalau dia muntah, kalau saya pengusahanya bro, kalau saya pengusaha supermarket itu bro, swalayan, saya tuntut balik bro. Harus kembalikan, ya, harus dia kembalikan yang udah dimakan, yang udah dimuntahkan kembali ke asal bro. Iya. Iya kan? Misalnya kue itu mengandung babi katanya, ya kembalikan yang muntahan itu jadi kue kembali bro. Ya kan?
Udah makan kenyang, ya kan, ngakunya muntah, muntahnya nggak dibawa, ngaku udah makan kenyang bro, tapi Bung karena Rocky, Bung ini Rocky, seandainya ya, ada kesempatan kan gitu. Bung Kenapa Rocky, bro? seandainya makanan yang enak gitu loh, Bung Rocky makan makanan enak gitu loh. Kira-kira bisa nggak Bung Rocky memuntahkan lagi makanan yang ketika dimakan pertama itu enak, makanan pertama enak, lalu mau makan Enak. lagi yang kedua, itu enak Gini bro, makanannya. Lalu kira-kira ditahu ini bahannya ini, apakah bisa dimuntahkan lagi Bung Rocky itu secara nah logika? inilah nggak masuk akal, nggak masuk akalnya di situ. Udah Hmm. dimakan, setelah dimakan minum pasti minum air putih bro, Nah, ya kan. Nah terus tahu labelnya ada babinya, terus dimuntahkan. Ciptaan Tuhan yang bisa memuntahkan makanan yang ditelannya hanya ular bro, anjing juga bro. anjing juga bisa, tapi manusia enggak. Jadi tai semua udah, omong kosong lah, dimuntahkan lagi. Emang dia itu orang hebat, bisa memuntahkan yang ada di usus besar dia. Huh? Mungkin mungkin masih di tenggorokan kali Bung Rocky. Tapi rasa-rasanya kalau makanan enak itu maunya kita telan, maunya makan cepat ya enak ini. Oh, tambah lagi kan gitu cepat-cepat biasanya kita makan kalau enak-enak begitu. Yang Benar nggak itu? jelas bro, ketika makan, entah itu makan kue, makan apapun, tetap disertai air putih atau teh manis atau kopi bro. Hmm. Ya. Segala sesuatu yang sudah kita makan, kita dorong lagi dengan air putih. Ya kan? Hmm. Orang kita makan kacang aja bro, makan kacang bro. Ya. Enak rasanya, gurih. Tapi tetap kita butuh air putih. Ya kan? Supaya Ya, nanti betul. kita makan kacang berikutnya makin terasa enak. Hmm. Terus kacang yang udah aku makan, gara-gara ada gambar babi, terus kumuntahkan lagi, bisa? Nggak bisa, nunggu besok pagi saya berak bro. Nah inilah orang-orang ini kan kadang memicu, apa ya, kalau menurut saya itu memicu kebencian hanya untuk mencari cuan. Makanya tadi begitu tahu mantan jaksa yang bisa jadi kepala bagian hukum di satu Pemkab di Sumatera Utara. Oh ini lagi orangnya. Kalau nggak salah kita nanti buka lah, ada nih jejak digitalnya manusia ini. Terus muntahnya di gimana kan bro? Masuk laboratorium nggak bro? Nggak tahu juga. Aduh, ya mungkin itu akan jadi barang bukti kali muntahannya itu ya. Kalau kalau di proses hukum ya. Hmm? Bisa nggak itu? Jadi semacam barang bukti begitu, bisa nggak itu? Caranya gimana? Iya, dicedok lagi. Sekarang pertanyaannya, apakah itu memang muntahan dari mulut dia? Bisa Hmm. dibuktikan nggak? Bisa dibuktikan nggak? Kan ada saksi istrinya juga. Istri nggak bisa bro, jadi saksi bro. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Hubungan darah nggak bisa jadikan saksi bro. Hmm. Nggak bisa. Stroke pembelian, misalnya ada stroke pembelian. Oh nggak ada lagi, kan gitu udah terbuang. Udahlah ini alasan orang-orang licik kayak gini dari dulu, emang dari sononya emang kayak gitu bro. Kita nggak melihat halal haramnya lah ya. Saya Hmm. jujur aja nggak ini, tetapi saya melihat kelicikan, motivasi orang ini. Akhirnya cari yang recehan-recehan nih bro. Kan nggak logis kan bro, nggak logis. Karena apa? Pengusaha itu tahu bahwa itu sensitif bro. Maka dia tidak asal-asalan. Di tempat saya ini ya, ada satu swalayan bro. Tetapi untuk menjual mie dari Korea nih bro, nah, Hmm. kan ada saset-saset mie dari Korea itu ditulis bro. Besar-besar ditulis. Walaupun di sampingnya ada Indomie, Hmm. Super Hmm. Mie.
Tetapi untuk ramen dari Korea ini bro, ditulis bro. Dan raknya juga berbeda walaupun ya satu lorong gitu kan. Tapi khusus untuk ramen babi dari Korea ditulis. Mengandung babi. Kan gitu. Biasanya kan orang beli swalayan, apalagi ibu-ibu bro, itu lebih teliti bro. Pertama yang diteliti adalah expired, ya kan? Benar nggak bro? Iya betul. Nah, biasanya simbol itu ada tulisan expired itu biasa dekat-dekat simbol itu. Nah, Apalagi sekarang kan ini misalnya, ada gambar ya babinya misal, katanya tadi. ya kalau gambar babi ada tulisan halal mau apa coba? Ada cap sertifikasi halal misalnya. Karena seluruh produk makanan disertifikasi halal. Nggak Ayo. mungkin lah kalau babi halal. Nah, misalnya gitu loh, misalnya. Kan kita kan bisa berandai-andai sama seperti orang ini kan, asal main ini kan. Tapi yang jelas kalau saya melihat motivasinya nggak bagus bro. Dia memanfaatkan sensitivitas bulan puasa bro. Ya, dia memanfaatkan atau mungkin dia dipakai oleh pengusaha retail yang lain untuk menjatuhkan si ini swalayan ini. Jadi Biasa dikasih sopoi lah. Udah kau nanti gini nanti dapatlah kan amplop uang lebaran. Maka dia bikin move seperti ini. Ya kan supaya orang tidak mau belanja lagi ke situ. Ini politik kadrun kayak gitu, bro. Ya kan? saingan ya, saingan bisnis ya. Iya, saingan bisnis menggunakan cara-cara aparat seperti ini, bro. Memalukan. Apalagi orang-orang dari sana, bro, Sumatera Utara, otak-otak Yahudi semua situ kan. Iya kan? Maka dibilang otak-otak Yahudi semua di situ. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu bahasanya Adam Malik yang dulu kan. Kalau bisa dikerjain, ngapain tidak dikerjakan? Kan gitu. Biasalah bro. Orang-orang yang kurang kerjaan atau apa. Dan cara-cara yang udah dimakan ya udah. Kalaupun memang benar seperti itu. Kalau udah dimakan ya udahlah. Korupsi nggak takut. Masa sama daging babi takut? Korupsi nggak takut. Makanya ada. Iya betul ya. Iya, nah, cobalah cari. Ketik aja. Kabag hukum yang mantan jaksa, dari jaksa pindah jadi PNS. Ada bro. Di daerah Sumatera Utara. Kalau nggak salah dia waktu itu memperkarakan apa gitu lah. Ternyata setelah diusut-usut dulunya dia ini jaksa. Kok bisa dikaryakan di Pemkab Kabupaten sebagai kepala bagian hukum SDM bidang hukum kalau nggak salah. Maka dia menarik si dari jaksa ini ke menjadi pejabat. Kalau nggak salah itu dulu beritanya. Dan ini muncul ketika dia ini kalau nggak salah membuat ulah lah. Ulah ya seperti inilah. Coba ketik nanti cari, nanti coba kita cari jejak digitalnya. Kalau nggak salah tahun kemarin itu bro, ada tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu. Tahun kemarin kalau nggak salah dia muncul dalam pemberitaan. Apalagi kalau dibilang bekas jaksa atau taruhlah orang-orang yang udah berpendidikan, ya kan, udah berpendidikan harusnya cara berpikirnya itu yang lebih waras gitu loh. Udah dimakan ya udah.
Kenapa protes? Kan logikanya kan gitu. Udah dimakan kok. Berarti memang babi ini enak ya ternyata ya. Ya enak. Seharusnya ya Bersyukur deh kepala saya. bagian Aduh. hukum ini Ah, dia melaporkan istrinya, bukan pengusaha swalayan, bro. ah. Yang dia laporkan ke Polda Sumut itu istrinya, bro. Karena sudah memberikan makanan haram kepada dia. Betul nggak? Hmm. Iya, iya, iya. Bukan pengusaha swalayan, bukan. Istrinya dong yang memberi dia. Kalau dia tidak dikasih kue itu oleh istrinya, apakah dia makan? Kan enggak kan? Terus kenapa istrinya belanja ke sana? Ya salah istrinya. Kenapa harus belanja di swalayan itu? Kan banyak swalayan yang lain. Hah? Kenapa harus ke situ? Kalau logika hukum saya seperti itu, bro. Iya kan? Contoh gini, ada orang jualan sate babi. Terus udah tahu dia itu jualan sate babi, orang beli. Pakai jilbab, beli sate babi. Beli sate, bukan babi ya. Tapi dia tahu, di situ yang beli kan orang-orang tertentu aja. Jualan sate babi. Terus dia beli sate, bawa pulang ke rumah, terus makan. Wah enak. Setelah ternyata tahu itu sate babi, dimuntahkan. Wah, terus nuntut si pedagang sate babi ini dilaporan ke polisi. Kan gemblong model kayak gini, bro. Hmm. Dia yang beli, dia yang makan, udah itu dia laporin si penjual sate babi. Berarti kan dia niatnya kan memang mau memeras, bro. Oh, kalau kau nggak mau ngasih ganti rugi, aku laporin polisi. Kan gitu kan? Tuntutan pertama dia pasti ganti rugi, bro. Kalau nggak ganti rugi, nanti kuviralkan, kulaporkan. Nah, udahlah senjata basi. Dah itu. Ya sama seperti yang kemarin yang di Jakarta itu kan yang jualan apa babi itu kan pork itu yang di Hmm. daerah Cakung itu terus sama yang jualan ini apa rendang babi padahal jualan online jelas-jelas tulisannya rendang babi kan dilaporin kan. Iya, karena katanya rendang itu memang makanan Islam, rendang itu. Nah ini kan jadi gemblung semua jadinya padahal si pengusaha itu udah jelas-jelas bilang rendang babi ya non halal ya tetap dilaporin. Ya mungkin sebelum dilaporin digertak dulu kan faktanya kan memang digertak dulu kan si pengusaha ini kan dimintain duit karena Hmm. dia tidak mau, tidak punya duit. Akhirnya diviralkan, dilaporin ke polisi. Kemudian pengusaha-pengusaha mie babi yang dicakung kalau nggak salah jadi dikerjain juga jadinya sama mereka-mereka ini. Kalau nggak ngasih setoran disuruh tutup. Ini permainan dari dulu bahwa preman-preman berjubah. Repot bro, repot. Babi kok jadi masalah itu loh. Iya, apalagi maksud saya apa ya? Ya kita sih berharap supaya polisi nggak usah lah ya usut yang beginian kan. Nah, karena dia juga tahu, bro, ketika diviralkan, kemudian digosok-gosok polisi, ya, karena ini masalah sensitif, Mm-mm. mau tak mau kan, selama ini kan untuk pelaporan-pelaporan kayak gini, yang menyangkut nonis, ya, Iya, cepat iya, itu iya. polisi bergerak, bro, ya kan? Orang orang kita berburu takjil aja mau dilaporin, bro. Itu juga viral ya, takjil itu ya. Hmm, berburu Mm. takjil aja viral. Nah, ini orang-orang ini kan apa ya? Eh, Saya tadi sebetulnya belum mau ngomong bro, karena saya nggak tahan aja ketika bro Pavel membacakan berita ini, saya udah merasa gatal, Ah, akhirnya saya langsung masuk bro, sorry bro. nggak apa-apa. Hmm. Kalau bagi orang yang punya akal waras bro, membaca berita Hmm. ini muak bro, betul, muak.
Ya muak loh. Udah dimakan. Nggak Udah mungkin dibilang enak lagi. dibilang enak. Kalau udah dibilang enak kan berarti ditelan bro. Sudah ditelan. Nggak mungkin bisa Iya, dimuntahkan iya. lagi bro. Caranya Tuh. gimana? Pakai ini. Minum obat apa itu? Untuk apa? Broklat itu bro. Broklat. Makanya broklat kan untuk memperlancar berak bro. Hmm. Iya kan? Pencuci perut itu loh bro. Kan nggak mungkin keluar dari mulut. Tetap keluar dari lubang surga bro. Iya kan? Nggak mungkin. Hanya ular yang bisa mengeluarkan muntahan. Yang udah di perut. Sama anjing. Ini manusia lagi. Manusia bisa bro. Wah inilah hebatnya. Jaksa ini mantan jaksa. Nggak tahu lah jaksa ini sarjana hukumnya dari mana pun. Nggak ngerti saya. Makan bilang enak. Ya mungkin setelah ngomong enak. Dia berpikir. Wah THR belum keluar. Kemudian rekanan-rekanan belum ada kok ngasih kiriman takjil kan gitu bro. Biasanya kalau lebaran kita kan sibuk ngirimin parcel kan bro pada pejabat Hmm. ya kan. Ini masalah parcel ini Iya. pengusaha swala ini kok belum ngirim takjil nih kan gitu. Apalagi dia kepala bagian hukum di pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan pengusaha swala ini di bawah kendali pemerintah dalam hal perizinan dan pengawasan kan Pemkab setempat. Udah tanggal sekian takjil kiriman takjil kok belum ada. Mulailah otak jahatnya itu muncul bro. Otak Yahudinya mulailah muncul. Ya kan? Otak Hamasnya Ini muncul bro. tapi ini du- Kenapa? Kenapa bro? loh, Kenapa bro? jaringan saya ini. Oh ya, udah. Jaringan saya hilang ini. Bikin Udah, malu udah. bro. Ini bikin Hmm, malu hmm. aja bro. Benar bikin malu. Apalagi makanya saya bilang tadi kan. Dia kepala bagian hukum pemerintah kabupaten ini bagian-bagian yang kering kerontang bro, kemarau panjang bro, ya kan? Kemarau panjang kalau bagian hukum, bagian humas dan hukum itu bagian yang kemarau panjang bro. Kalau orang yang pernah Katanya begini, Bro. ya Mulutnya disodok-sodok biar muntah katanya. apanya? Mulutnya disodok-sodok biar muntah katanya. Mulutnya disodok-sodok. Biar muntah. Sodok pakai apa itu? Disodok-sodok Aduh. pakai apa? Hmm? Disodok-sodok pakai apa? Maksudnya disodok-sodok pakai uang atau pakai apa gitu loh? Hmm. Nggak masuk akal. Dia yang makan, dia yang bilang enak, yang disalahin orang lain. Ini kan tipe-tipe ini nih, ya. Tipe-tipe yang demo-demo Pak Jokowi kan. Tipe-tipe anak buah, anak-anaknya Abah semua nih. Ya, ada apa-apa yang didemo Pak Jokowi. Nggak kebagian bansos, didemo Pak Jokowi. Kalah pemilu yang didemo Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi nggak ikut pemilu. Ini cara-cara berpikir mereka seperti itu. Dia yang makan, dia yang bilang enak, dia yang beli, nyalahin orang lain. Kan aneh. Aneh bro.
Orang-orang kayak gini tuh nggak layak bro hidup di negeri ini bro. Kerjanya cuma bikin rusuh, bikin fitnah, bikin narasi yang mengganggu. Karena mungkin juga dia seperti yang ini kan, kasus Ibu Liana dulu kan. Meliana. Ya, Meliana itu kan Tanjung apa itu di Tanjung? di Tanjung Balai kan. Iya, Tanjung Balai. Ya kan, nggak ada apa-apa tiba-tiba ribut karena yang dibawa agama, ribut langsung. Apalagi Ini ini, mungkin seperti itu. apalagi bulan puasa toh. Iya, apalagi bulan puasa sensitif ini, dia mainnya di situ. Itu dia makannya pada saat buka puasa atau sahur bro? Enggak, tidak dikatakan sih mau lagi buka Iya. puasa, tapi katanya mereka makannya malam karena kejadiannya tanggal 10 ya. Karena bulan 10 itu kan sudah ada yang mulai puasa itu. Ya kan? Bulan 10, bulan 11 sorry, tanggal 10, tanggal 11 kan orang sudah mulai puasa itu. Tanggal Ya kan? 10 Maret. Ya, makanya aku bilang jangan-jangan malam itu mereka lagi buka puasa gitu loh. Pakai daging babi kan gitu jadinya. Ya artinya gini lah, harusnya dia punya gentleman lah, punya kesadaran. Yang salah itu istrinya, Iya. ya kan? Apalagi Boroki, kalau kita tuh lagi puasa kan, makanan pertama itu menurut saya makanan yang kita langsung telan sampai habis itu. Karena lapar toh. Iya. Itu mungkin makanan yang akan sulit untuk kita muntahkan itu ya. Enak pula dia bilang. Aduh. Nah, iya. Kalau aku jadi pengacaranya si Swalayan, kuantam balik nih orang nih, apa kepala bagian hukum nih, Pemkab ya. Kuantam balik, ya kan? Si Abdul nih, kan niatnya udah nggak bagus. Dan menurut saya memang ini ya apa ya diskriminasi terhadap makanan sih menurut saya nih bro. Makanya Ya kan? bro, pada bulan Ramadan ini bro, beli takjil cepet-cepet bro, mumpung takjilnya belum mualaf bro. Kalau udah mualaf kita nggak bisa beli klepon lagi bro, mumpung klepon belum mualaf, kita beli bro, takjil jam 3 sore. Nanti akan ada aturan baru haram hukumnya non muslim beli takjil, aduh rabe lagi nanti itu. Rabe lagi nanti. Iya, karena takjilnya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wah, repot lagi. Nggak bisa dibeli bro. Padahal takjil itu kan makanan tradisional, muncul semua setahun sekali kan. Iya Dan betul. enak-enak lagi. Kalau ternyata takjilnya mualaf, ngucapin 2 kalimat syahadat kan nggak bisa lagi kita nonis ini beli. Nggak bisa lagi. Nanti penistaan Kan agama dulu lagi. kan ada ustadz yang bilang kayak klepon itu kan kuenya orang kafir. Iya. Karena dikasih salju katanya kan. Kelapanya itu salju katanya. Eh, aduh. Kok Makanya bisa ya? mumpung belum Ya, kok takjilnya bisa belum ada mualaf. orang ya kok bisa ada orang se apa itu ya sebodoh itu loh dibilang apa namanya kalau pom itu kue apa kafir itu ya. Iya kan ada tuh yang orang Bandung tuh, Ustadz dari Bandung Ya tuh. kalau nggak salah tahun lalu atau 2 tahun lalu itu viral itu juga itu. Nah, klepon itu kuenya orang kafir. Karena dikasih apa? Kelapa-kelapa itu. Kelapa itu kan salju katanya kan. Nah, orang-orang ini seperti ini loh. Nah, artinya otak-otaknya si yang di dalam topik ini memang seperti itu juga, bro. Jahat. Jahat otaknya. Dia pandai memanfaatkan. Licik. Karena momen-momen yang sekarang ini kan, aku tadi juga baca, ikuti ada satu YouTube bro. Di TikTok atau apa tuh?
Itu kejadian di Makassar, bro. Ada seorang ibu-ibu pengusaha toko. Jadi dipaksa tokonya itu bayar sama preman-preman ngaku dari pemuda Pancasila. Hmm. Jadi halamannya harus tutup karena mau dia pakai untuk jualan apa? Jualan takjil atau apa? Sama parkiran lah kalau nggak salah. Si ibu ini kan jualan, bro. Dan jualan dia kan sampai malam. Jadi dipaksa tutup. Nah, ini mudah-mudahan pemerintah Kota Makassar cepat tanggap nih preman-preman berjubah agama ini segera dihabisin lah di ini. Ganggu masyarakat. Jadi dia pakai khusus untuk Ramadan tuh dia punya kuasa katanya. Ngeri kan? Preman-preman berjubah ini. Ya kalau kemarin sih yang di Sumatera Barat itu sama nih Palangkaraya ya, Palangkaraya atau di mana tuh yang Satpol PP ada warung lagi buka suruh dipaksa tutup segala macam. Terus sama di Makassar juga gitu ada apa ya kayak pengusaha jualan mie kalau nggak salah dia didatangin Satpol PP dipaksa tutup. Padahal rumah makan dia itu udah posisinya tertutup, bro. Tinggal hanya satu pintu aja, satu orang hanya bisa masuk karena sengaja ditutup di dalam kan. Dan konsumen dia kan non Muslim, bro. Wah ribut di situ. Pengusaha ini nggak terima karena dia tidak melanggar aturan. Iya. Ya sama seperti yang di Sumatera Barat. Si Satpol PP-nya ngomongnya aturan bupati. Padahal aturan bupati itu kan tidak melarang untuk berjual, tidak melarang. Ya nggak bisa loh dilarang. Hanya ditutup sebagian kan itu. Jadi aku lihat itu, kita ini, Preman berjubah. ya preman-preman agama ini kadang akhirnya menjadikan bangsa kita ini menjadi bodoh terus, bro. Bahkan sekelas kepala bagian hukum aja jadi bodoh kan. Udah makan kue, bilang enak, tiba-tiba ngomong muntah, haram. Kan jadi bodoh orang itu kan. Bodoh nggak? Banget. Bodoh banget kan. Sementara pemerintah, kan dia bagian dari pemerintah. Pemerintah selalu mengumandangkan telitilah sebelum membeli, kan itu kan? Iya, betul. Itu kan jargon-jargon dari Kementerian Perdagangan. Teliti sebelum membeli. Masa dia seorang kepala bagian hukum nggak ngerti apa iklan-iklan pemerintah seperti itu? Berarti memang motifnya dia pemerasan, bro, sebetulnya. Ya, dikatakan itu pemerasan ini. Ya kalau polisi tiba-tiba menindaklanjuti ya nggak ngerti lagi kita mau ngomong apa. Kita tahu sendiri kan urusan dengan mereka ini. Susah. Iya, kita benar pun jadi salah. Mereka pakai pasal pokoknya. Pokoknya menista, pokoknya ini. Wah. Misalnya Bro Pavel. Istri Bro Pavel beli bakso, ya kan? Betul enggak? Dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah, dihidangkan, Bro Pavel makan. Begitu makan ternyata di mangkok bakso itu ada ulat atau apa misalnya. Yang salah siapa? Bro Pavel atau datang tukang bakso itu marah-marah? Enggak kan? Iya. Kecuali makan di tempat bakso itu. Ya kan? Kecuali kita makannya di warung bakso itu, ternyata di mangkok itu ada lalat kayak atau apa, baru kita boleh marah. Tapi kalau sudah sampai dibawa pulang ke rumah, nggak bisa dong kita marah-marah. Atau misalnya si mantan jaksa ini pergi ke warung beli rokok, bro.
Terus rokoknya sudah dia hisap. Habislah 2 atau 3 batang, tiba-tiba dia protes sama warung rokok. Kenapa? Karena rokoknya sudah apek, sudah bau katanya. Rokoknya udah lama. Tapi dia udah habis 3 batang misalnya. Bisa nggak seperti itu? Iya nggak bisa lah. Nggak bisa. Model cara-cara Hamas kok mau dipakai. Itu kan cara-cara Hamas semua, bro. Licik. Nggak punya otak orang-orang kayak gini. Yang di framing makanan mengandung babi. Yang di framing cuma itu aja. Sementara tidak ada undang-undang yang melarang babi hidup di Indonesia. Iya nggak ada undang-undang yang melarang jual babi juga. Ya jualan babi kan, apalagi melarang babi hidup di Indonesia, ada enggak undang-undangnya? Dia jaksa loh. Ya, dia orang sarjana hukum mesti ngerti. Dan babi bukan dalam artian ini ya. Babi bukan barang haram di Indonesia. Ingat itu. Ada enggak undang-undang yang mengharamkan babi? Enggak ada sih. Haram dari mana? Cuma kan, tapi kan haram kata mereka. Enggak. Undang-undang perbinatangan pun, ya, undang-undang pelestarian alam. Ada enggak yang melarang babi hidup di Indonesia? Enggak ada. Enggak ada kan? Bahkan misalnya babi mau punah pun, saya yakin pemerintah akan bikin undang-undang dilarang berburu babi kan, supaya babi bisa berkembang biak. Pasti itu kan, dilestarikan. Ya memang saudara-saudara kita ini, aduh, cara berpikirnya sangat memprihatinkan. Sangat-sangat memprihatinkan. Nggak bisa diajak maju. Ini susahnya. Maka sampai negara ini jadi rekiplik pun nanti ya kayak gini terus. Indonesia akan maju ketika nanti nonis jadi mayoritas, bro. Iya sih. Makanya kan dikatakan Indonesia emas itu tahun 2045 kan? Iya betul. Karena diprediksi tahun 2040 Indonesia itu mayoritas nonis, bro. 2030, bro. 2030 50-50. Enggak, kalau yang saya baca itu 2040, bro. 2040 itu sudah nonis itu mayoritas. Sehingga 5 tahun kemudian bangsa ini bisa tinggal landas menjadi Indonesia emas. Jadi tahun 2030 itu masih baru 50-50, bro. Iya betul. Nah, jadi 2040, makanya ya pemerintah juga mencanangkan 2045 juga dari data statistik lah, bro. Ya kan? Itu siapa? Salah satu Perdana Menteri mana tuh di daerah Kashmir ya, atau Kashmir atau India itu. Bilang kan, kalau ada satu negara yang penduduknya 30% Muslim, maka dipastikan negara itu terjadi huru-hara. Kalau nggak salah, anggota parlemen India kalau nggak salah. Kalau ada satu negara masyarakatnya 30%, belum mayoritas, bro, tapi 30% dari jumlah penduduk negara itu beragama Muslim, maka dipastikan negara itu tidak pernah aman, selalu akan terjadi keributan. Jadi kita berpikir waras saja, kenapa Indonesia pemerintah mencanangkan Indonesia emas tahun 2045, bro?
Ya karena data statistik itu bahwa tahun 2040 Indonesia menjadi negara mayoritas nonis, sehingga bisa masyarakatnya diajak berpikir logis, berpikir maju, bro. Kalau seperti sekarang nggak bakalan, bro. Nggak bakalan. Karena banyak, zaman sekarang banyak jualan doa kan. Jualan doa, jualan mualaf. Dah, mau cari makan paling gampang jualan doa sama jualan mualaf, bro. Jualan ini bro, jualan bekas minum Habib. Nah, jualan Bekas minuman makan Habib, Habib. lebih laris Maka itu. sekarang keberadaan Habib di sini kan udah mulai digugat, bro. Iya, Di negara kita ini keberadaan Habib itu mulai digugat oleh saudara-saudara kita Muslim juga yang menggugat. Karena ternyata mereka, saudara kita Muslim sadar selama ini diperbudak oleh para Habib-Habib yang nggak jelas ini. Ya kan, ketika mereka mengandalkan nasab nabi-nabi, ketika ditanya mana runutannya, nggak bisa apa-apa. Ternyata nggak ada runutannya. Mereka hanya mengandalkan brewok, bro, sama baju sorban. Udah ngandalkan itu, sama ngomong Assalamualaikum sama Bismillah, itu aja apalannya. Tapi makanya kalau mereka khotbah kan ngawur-ngawur semua. Kerjanya cuma maki-maki bangsa pribumi kan, menghina bangsa pribumi. Bahkan menghina Presiden Jokowi, mereka sudah berani terang-terangan menghina. Itu ada satu Habib itu yang ngomongin Jokowi, oh ini tukang sapu sini biar aku gebukin, kan ada kan gitu. Nuduh Jokowi katanya mencuri cincin dia kan. Ada satu Habib keluar-keluar di medsos, Jokowi pernah mencuri cincin dia bro seharga 400 juta. Terus dia ngomongin Jokowi kok, wah omongan-omongan kotor lah. Tukang sapu kok segala macam. Tapi persoalannya gini bagi aku bro. Yang salah nih Pak Jokowi juga sih. Kenapa dia mah jadi hina kayak gitu bro? Maka penghinaan terhadap Jokowi dan keluarganya makin menjadi-jadi sekarang. Karena Pak Jokowi diam aja. Harusnya Pak Jokowi tegas. Hajar orang-orang ini. Laporkan ke polisi. Ini lagi yang demo kemarin. Yang mengatain Jokowi PKI, kemudian Jokowi pembunuh perempuan wanita-wanita Indonesia itu. Akan demo di DPR tuh bro. Di KPU. Yang mengatakan Jokowi itu pembunuh wanita Indonesia itu bro. Ngeri kan? Bahkan Jokowi ada loh diam yang aja masalahnya. apa namanya katanya, sabar ya, saya lagi cari itu. Oh sudah hilang. Harusnya Pak Jokowi tegas. Orang-orang yang penghina-penghina ini langsung aja proses. Ini kan udah harkat martabat Jokowi secara pribadi maupun Presiden RI betul-betul diinjak-injak bro. Sama orang-orang goblok ini semua. Tapi ngaku pinter bro. Ini bro sekarang bisnis saya lagi. Ini sekarang bro, bisnis yang lagi laris sekali ini. Lagi laris ini. Roti bekas gigitan Habib dilelang ke jemaah. Ayo. Luar biasa ya. Kok nggak ada harga dirinya jemaah-jemaah itu roti. Bahkan ini kalau nggak salah ada juga bekas durian bro, durian. Durian, buah durian itu dimakan sama Habib, kemudian sisanya dilelang. Jadi satu biji itu kan tidak habis, dimakan separuh, sisanya dilelang. Dan dengan harga yang paling mahal lagi bro. Maka kemarin kan aku kan ada diskusi sama Wani Piro itu kan. Ini kan bekas gudal, tahu nggak gudal? Gudalnya Habib bisa laku keras, laku mahal. Gudal itu sisa makanan dari gigi bro. Itu istilah gudal. Gudal itu sisa makanan yang nempel di gigi.
itu dijual laku, dilelang laku mahal. Ngeri kan? Artinya kebodohan bangsa ini. Ya, ini bukan kata saya, ini tapi kata ulama ya. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Ya iya, jawabannya jelas ya. Ya. Ya inilah profil bangsa kita. Makanya udah mulai kan disuarakan itu pengusiran orang-orang imigran Yaman dari Republik ini. Nah, udah mulai suara di mana-mana kan. Makanya ya saya berpikir logis. 2045 Indonesia emas. Kalau mereka ini masih bercokol, bro, kasihan bangsa ini, bro. Kasihan, nah. Dibodoh-bodohin, bayangkanlah bekas makanan bekas yang dimakan Habib, sisanya dilelang, katanya barokah, air ludah pun barokah, bro. Ya rebutan pakai apa? Botol-botol aqua diludah, ada isinya air, kemudian diludahin sama Habib, wah, merdeke, bro, langsung laris. Ngeri kan? Tapi ya kita mau gimana lagi? Ya sama seperti ini, kembali ke topik ini, si pelapor nih lapor sama polisi Polda Sumut. Tapi kalau Polda Sumut menanggapi laporan ini, ya kita mau ngomong apa? Kan itu. Kalau Polda Sumut tidak objektif misalnya. Kalau Polda Sumut objektif kan ini laporan tidak bisa diterima kan. Laporan sampah ini kan gitu. Logikanya seperti itu. Barangnya udah dimakan kok. Akhirnya kan kita ini digiring ke arah kebodohan terus loh. Digiring ke arah kebodohan dengan mengatasnamakan dalil-dalil agama. Repot. Betul. Oke, Bung Rocky, thank you untuk komentarnya luar biasa ya. Jadi ya kita lihat aja nanti perkembangannya, apakah polisi akan menanggapi ini atau bagaimana ya kawan-kawannya. Kasihan juga ya, masa kamu yang salah beli, kamu sudah makan enak, lalu orang lain kau penjarakan, kan ini lucu namanya ya. Oke, thank you kawan-kawan di live chat yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.